Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar tentang bersih itu sehat bersama Ibu Lailatul Isti'anah SPDI. Untuk pertama kali kita harus bisa membedakan apa itu bersih dan suci. Bersih dengan suci itu berbeda. Kalau bersih bebas dari kotoran, misalnya kotoran tinta, tanah, cat, debu, dan sebagainya. Tapi kalau suci itu bebas dari najis dan hadas. Najis misalnya jilatan anjing, tinja, kemudian air seni atau air kencing. Kalau hadas itu misalnya karena buang angin, haid, dan lain-lain. Untuk pertama kali kita harus bisa membedakan apa itu bersih dan suci. Bersih dengan suci itu berbeda. Kalau bersih bebas dari kotoran, misalnya kotoran tinta, tanah, cat, debu, dan sebagainya. Tapi kalau suci itu bebas dari najis dan hadas. Najis misalnya jilatan anjing, tinja, kemudian air seni atau air kencing. Kalau hadas itu misalnya karena buang angin, haid, dan lain-lain. Kita bahas satu persatu dulu. Yang pertama, najis. Najis adalah suatu kotoran yang dapat menghalangi seseorang beribadah kepada Allah. Jadi najis itu suatu kotoran yang dapat menghalangi seseorang beribadah kepada Allah. Karena najis, sholat kita bisa menjadi tidak sah. Contoh benda najis, yang pertama, bangkai binatang darat yang berdarah. Misalnya bangkai kucing, bangkai tikus, bangkai kecoa, dan sebagainya. Yang kedua, darah hewan maupun darah manusia. Yang ketiga, nanah. Misalnya tubuh kita terluka, kemudian keluar nanah. Nah, nanah itu najis. Yang keempat, segala sesuatu yang keluar dari dubur dan kubul. Dari dubur misalnya tinja. Kalau dari kubul misalnya air seni atau air kencing. Yang kelima, arak. Arak itu minuman yang memabukkan. Yang keenam, air liur anjing dan babi beserta keturunannya. Jadi anaknya anjing dan anaknya babi. Misal anjing yang kawin dengan selain anjing, itu keturunannya juga najis. Yang ketujuh, bagian badan binatang yang diambil dari tubuhnya ketika hidup. Misal ada orang yang mengambil kaki ayam ketika ayamnya masih hidup. Nah, ayam itu ketika kakinya putus tidak mati, tetapi kakinya itu najis. Selanjutnya kita harus mengetahui macam-macam najis sehingga kita bisa tahu cara mensucikannya. Yang pertama, najis mughaladzah atau biasa disebut dengan najis berat, yaitu najis yang disebabkan oleh air liur anjing dan babi. Cara mensucikannya, dibasuh menggunakan air sebanyak 7 kali, dan salah satu di antaranya dicampur dengan debu atau tanah yang suci. Yang kedua, najis mukhaffafah atau najis ringan, yaitu air kencing bayi laki-laki, bayi yang usianya belum sampai 2 tahun, yang belum makan apa-apa selain ASI. Cara mensucikannya, memercikkan air pada tempat atau bagian yang terkena najis. Jadi najisnya tadi dihilangkan dulu, misal
kencing, berarti air kencingnya dihilangkan, baru diperciki air pada tempat bagian yang terkena najis. Yang ketiga, najis mutawasitoh atau najis sedang, yaitu najis yang bukan merupakan mukhafafah dan bukan pula merupakan mughaladoh. Jadi selain najisnya anjing dan babi serta selain najis dari air kencing bayi laki-laki tadi. Najis mutawasitoh misalnya darah, nanah, tinja, air kencing. Nah, ini cara mensucikannya itu membasuh dengan air yang mengalir pada tempat yang terkena najis sampai hilang warna, bau, dan rasanya. Misal kita akan membersihkan najis kotoran ayam. Nah, caranya kotoran ayam itu dihilangkan dulu menggunakan daun atau menggunakan tisu. Setelah hilang warnanya, baru disiram menggunakan air mengalir. Nah, kemudian setelah disiram, dilap yang bersih, dicek apakah sudah hilang warnanya, baunya, maupun rasanya. Kalau rasa bisa dikira-kira ya. Setelah mempelajari tentang najis, kita akan memahami tentang hadas. Hadas adalah kondisi tidak suci yang mengenai pribadi seorang muslim yang menyebabkan terhalangnya orang itu melakukan ibadah. Maksudnya orang yang berhadas itu tidak sah melaksanakan sholat. Jadi harus disucikan terlebih dahulu. Nah, baik hadas maupun najis itu hanya bisa disucikan menggunakan air yang suci dan mensucikan. Selanjutnya macam-macam hadas. Yang pertama hadas kecil, yaitu keadaan seseorang tidak suci dan supaya ia menjadi suci maka ia harus wudhu, atau jika tidak ada air atau ada halangan maka boleh dengan tayamum. Hadas kecil disebabkan buang air kecil atau besar atau buang angin dan lain sebagainya. Yang kedua hadas besar, yaitu keadaan seseorang yang tidak suci dan supaya menjadi suci maka ia harus mandi atau mandi besar atau junub, atau biasa kita kenal dengan mandi wajib. Jika tidak ada air atau berhalangan, misalnya sakit, maka boleh dengan tayamum. Namun nanti ketika air itu sudah ada atau sakitnya sudah sembuh, maka diwajibkan mandi menggunakan air. Penyebab hadas besar antara lain mimpi basah pada laki-laki, haid pada perempuan, dan beberapa hal yang ditentukan oleh syara. Anak-anak, tadi untuk menghilangkan hadas kecil itu bisa dihilangkan menggunakan berwudu. Nah, kita pelajari urutan melaksanakan wudu. Yang pertama membaca basmalah. Ini hukumnya sunnah. Yang kedua, membasuh telapak tangan sebelum berwudu. Itu hukumnya sunnah. Yang ketiga, kumur-kumur sebanyak 3 kali. Nah, pastikan air itu memasuki seluruh area mulut, kemudian dikeluarkan kembali. Itu hukumnya juga sunnah. Setelah selesai melaksanakan gerakan wudhu, disunahkan membaca doa sesudah wudhu. Ya. Doanya bagaimana? Ayo dibaca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah
illallahu wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Ketika berdoa disunahkan menghadap ke kiblat dan sikap berdoa tangan diangkat setinggi bahu. Tadi niat bersamaan dengan membasuh muka. Nah, sekarang membasuh muka itu hukumnya rukun. Nah, disunahkan dilakukan sebanyak 3 kali. Kemudian ketentuannya air harus mengalir. Kemudian membasahi seluruh muka. Nah, muka itu batasnya mana? Batasnya untuk atas itu mulai tempat tumbuhnya rambut. Kemudian untuk samping itu telinga, bawah itu dagu bagian bawah. Apabila memiliki jenggot maka disunahkan untuk menyela-nyelani jenggot tersebut. Setelah membasuh muka, tadi membasuh muka airnya harus mengalir ya anak-anak ya, tidak cuma dibasahi saja, tetapi air yang mengenai muka harus mengalir. Kemudian membasuh kedua tangan sampai siku, ini juga rukun. Air harus mengalir, disunahkan sebanyak 3 kali. Kemudian ketika membasuh tangan disunahkan menyela-nyela jari tangan dengan cara berpanca. Berpanca itu 5 jari kanan bertemu dengan 5 jari kiri. Ketika membasuh diawali dari ujung jari, kemudian dialirkan airnya menuju ke siku. Jadi ujung jari diangkat ke atas sehingga airnya mengalir ke siku. Lakukan tangan kanan dulu sebanyak 3 kali, kemudian disusul dengan tangan kiri sebanyak 3 kali. Gerakan wudhu yang selanjutnya yaitu mengusap sebagian kepala. Ini rukun hukumnya. Mengusap berarti cukup membasahi, air tidak mengalir. Disunahkan 3 kali dan disunahkan mengusap keseluruhan kepala. Yang selanjutnya membasuh kedua telinga. Ini hukumnya sunnah, dilaksanakan secara bersamaan telinga kanan dan kiri dan dilakukan sebanyak 3 kali. Caranya, letakkan jari telunjuk di telinga bagian dalam dan jari jempol di telinga bagian luar, kemudian usap dari telinga bagian bawah ke atas. Gerakan wudhu yang terakhir yaitu membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Ini rukun hukumnya. Disunahkan mendahulukan kaki kanan sebanyak 3 kali, kemudian kaki kiri sebanyak 3 kali. Kemudian disunahkan pula menyela-nyela jari kaki, dimulai dari jari kelingking hingga jempol kaki. Menggunakan jari kelingking tangan kiri ketika menyela-nyela jari kaki kanan dan menggunakan jari kelingking tangan kanan ketika menyela-nyela jari kaki kiri. Rukun yang terakhir yaitu tertib. Tertib yaitu wudhu dilaksanakan secara urut dari awal sampai akhir. Kemudian disunahkan dilaksanakan secara terus-menerus tanpa berhenti dari urutan pertama hingga terakhir, tanpa diselingi oleh percakapan atau tindakan-tindakan yang lain. Setelah selesai melaksanakan gerakan wudhu, disunahkan membaca doa sesudah wudhu. Ya. Doanya bagaimana?
Ayo dibaca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Ketika berdoa disunahkan menghadap ke kiblat dan sikap berdoa tangan diangkat setinggi bahu. Anak-anak, setelah kita mengetahui tentang cara berwudu, kita akan belajar tentang tayamum. Apabila kita berhalangan untuk melaksanakan wudhu atau mandi wajib, maka diperbolehkan melaksanakan tayamum. Apa saja sebab-sebab dibolehkannya tayamum? Yang pertama, sakit. Jadi apabila sakit itu, ketika sakit terkena air itu bertambah sakit, maka diperbolehkan menggunakan tayamum. Yang kedua, tidak ada air. Apabila air sudah dicari kemana-mana namun tidak ada, maka diperbolehkan tayamum menggunakan debu. Yang ketiga, dalam perjalanan, misalnya di perjalanan di pesawat atau di kereta yang mana di situ tidak ada air, maka diperbolehkan tayamum. Syarat-syarat tayamum. Yang pertama, sudah masuk waktu sholat. Tayamum disyariati untuk orang yang terpaksa. Jadi sebelum masuk waktu sholat, ia belum bisa dikatakan terpaksa. Yang kedua, sudah diusahakan mencari air tetapi tidak dapat atau tidak menemukan air tersebut, sedangkan waktu sholat sudah masuk. Nah, mencari air ini tidak disyaratkan terhadap orang yang sakit atau orang yang sudah yakin bahwa di sekitarnya tidak ada air. Dan yang ketiga, dengan tanah yang suci dan berdebu. Menurut pendapat Imam Syafi'i, tidak sah tayamum selain dengan tanah. Jadi tidak boleh tayamum menggunakan pasir dan sebagainya. Kemudian syarat yang selanjutnya yaitu menghilangkan najis. Berarti sebelum melakukan tayamum, hendaklah ia bersih dari najis. Rukun tayamum yang pertama, niat. Niatnya bagaimana? Niatnya yaitu nawaitut tayammuma listibahatis sholati fardholillahi ta'ala. Saya niat tayamum agar diperbolehkan untuk melakukan sholat karena Allah Ta'ala. Yang kedua, mengusap muka dengan tanah. Yang ketiga, mengusap kedua tangan sampai ke siku dengan tanah. Yang keempat, tertib. Nah, perlu anak-anak perhatikan bahwa gerakan tayamum itu cuma ada dua, yaitu mengusap muka dan mengusap kedua tangan sampai ke siku. Jadi tidak ada gerakan yang lain seperti wudhu. Nah, yang diusap cuma dua, yaitu muka dan kedua tangan sampai siku. Sunnah-sunnah tayamum. Yang pertama, membaca basmalah sebelum melaksanakan tayamum. Yang kedua, mengembus atau meniup tanah dari dua telapak tangan setelah mengambil tanah, ya, supaya tanah yang di atas tangan itu menjadi tipis. Yang ketiga, membaca dua kalimat syahadat sesudah selesai tayamum sebagaimana sesudah selesai berwudu. Hal-hal yang membatalkan tayamum ada dua, yaitu
Segala sesuatu yang membatalkan wudhu itu juga membatalkan tayamum. Yang kedua, ada air, itu mendapatkan air sebelum sholat. Batalah tayamum bagi orang yang tayamum karena tidak ada air, yang bukan karena sakit. Urutan tayamum, yang pertama membaca basmalah. Yang kedua, mengambil debu yang suci dengan cara menempelkan telapak tangan ke tanah atau benda yang ada debu yang suci, seperti terlihat pada gambar 01. Kemudian tiup telapak tangan agar debu tidak terlalu tebal. Selanjutnya, usapkan telapak tangan ke muka disertai dengan niat. Niatnya masih ingat ya? Nawaitut tayammuma listibahadis sholati fardholillahi ta'ala. Nah, seperti tampak dalam gambar 02, dimulai dari dahi, kemudian turun ke hidung, mulut, dan dagu, kemudian digeser ke belakang pipi sampai mendekati telinga. Kemudian ambil debu lagi ya, yang suci. Caranya sama seperti tadi, tempelkan telapak tangan ke tanah atau benda yang ada debunya. Kemudian tiup telapak tangan agar debu tidak terlalu tebal. Selanjutnya, usapkan telapak tangan kiri ke tangan kanan sampai siku, dan telapak tangan kanan ke tangan kiri sampai siku, mulai dari ujung jari seperti ditampilkan dalam gambar 06. Kemudian ditarik ke belakang sampai siku. Kemudian telapak tangan yang belum terkena tangan tadi diputar ke depan seperti tampak dalam gambar 8. Kemudian diusapkan ke tangan bagian depan sampai telapak tangan. Setelah tangan kanan selesai, dilanjutkan dengan tangan kiri tanpa mengambil debu terlebih dahulu, karena tadi debunya masih ada di telapak tangan kanan. Lakukan setiap tahapan dengan tertib.